Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali saya dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu pada pagi ini. Apa kabar? Doa dan harapan saya, Bapak Ibu semua sehat-sehat saja. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belakangan ini semua orang masih dilanda oleh rasa ketakutan. COVID-19 belum juga reda, dan kita masih dilanda oleh rasa ketakutan. Sekalipun kita memasuki apa yang disebut dengan new normal, tetapi tidak sedikit orang masih merasa was-was dan khawatir tentang situasi dan kondisi pada saat sekarang ini. Takut karena COVID itu, takut tidak ada penghasilan lagi karena kita tahu banyak orang korban PHK, banyak orang harus dirumahkan, karena memang usaha pekerjaan tidak berproduksi dengan baik. Takut bagaimana besok hari. Takut juga tentang besok saya mau makan apa. Bagaimana dengan anak-anak sekolah yang sedang membutuhkan biaya hidup yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa saja merasa takut karena dia merasa sedang menghadapi satu masalah yang begitu besar, sementara dia melihat dirinya begitu kecil dan tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan apa-apa dalam menghadapi situasi dan masalah yang begitu dihadapi. Saat mengalami ketakutan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah tercepat yang biasa dilakukan oleh seorang adalah untuk lari dari pergumulan dan masalah itu, untuk melarikan diri dan berbalik. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggalkan imannya, tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhannya, tidak sedikit orang karena masalah yang begitu besar, begitu berat dalam hidupnya, akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita tidak membahas masalah takut, tidak membahas masalah apa itu ketakutan, tetapi kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa dikala kita mengalami masalah, dikala kita mengalami persoalan hidup ini, jangan berbalik arah, jangan meninggalkan Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tetapi di depan Baal-Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh
Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Firman-Mu sudah kami bacakan dan kami mau merenungkan dari firman Tuhan ini. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati kami, buka pikiran kami, bahwa kami masuk kepada kebenaran firman-Mu, supaya kami dimampukan untuk hidup berdasarkan kehendak-Mu dan firman Tuhan ini, menguatkan dan meneguhkan kami di waktu kami mengalami persoalan hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semuanya, kuasai hati, pikiran, perasaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, inilah situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh orang-orang Israel pada waktu mereka sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir, meninggalkan Mesir menuju ke tanah yang sudah Tuhan siapkan dan janjikan kepada mereka. Tetapi kita lihat di bagian ini, ketika mereka, ayat yang ke-10 tadi, ketika mereka menoleh ke belakang, pada waktu mereka ada masalah, ada pergumulan dan persoalan, mereka menoleh ke belakang. Mereka menjadi sangat takut, mereka menjadi sangat khawatir karena sedang dikepung oleh masalah. Di depan mereka berhadapan dengan laut Teberau. Sementara mereka melihat di belakang, mereka sedang dikejar oleh pasukan-pasukan Mesir, pasukan-pasukan Firaun. Karena itu mereka sangat ketakutan dan gemetar. Mereka tidak ada celah sedikit pun untuk melarikan diri dari kenyataan hidup yang mereka sedang hadapi pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11 dan 12 tadi, mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Allah, dan mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka lupa bahwa Allah telah berkarya dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa apa yang sudah Tuhan perbuat bagi mereka waktu mereka berada di Mesir. Tuhan sudah membuat keajaiban demi keajaiban, tulah demi tulah, untuk mereka lihat, menyaksikan di depan mata mereka bahwa Tuhan sesungguhnya sedang mempersiapkan dan membela mereka. Mereka lupa akan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan sedang membawa mereka ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang berlimpah susu dan madu, tanah yang penuh dengan keberkatan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi masalah, Tuhan melarang kita untuk berfokus kepada masalah itu. Tuhan melarang kita menoleh ke belakang. Itulah sebabnya pentingnya bagian ini bagi kita pada pagi ini. Mengapa Tuhan melarang kita untuk menoleh ke belakang? Firman Tuhan katakan, jangan menoleh ke belakang. Pada waktu kamu menghadapi masalah dan pergumulan, jangan menoleh ke belakang. Mengapa? Ada 3 hal yang kita harus perhatikan pada pagi ini dari bagian ini. Yang pertama adalah Allah punya rencana dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang sifatnya kebetulan. Karena semuanya itu
ada di dalam rancangan-rancangan Allah. Semua yang kita hadapi ada di dalam rencana-rencana indah yang Tuhan ingin kita alami dan supaya kita melihat keperkasaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil Tuhan, bagi mereka yang dikasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan izinkan masalah terjadi. Tuhan izinkan persoalan yang kita hadapi. Apa maksudnya di balik ini semuanya? Dari teks yang baru saja kita baca ini, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di dalam ayat yang keempat tadi kita bisa lihat, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Perhatikan itu. Tuhan yang akan mengeraskan hati Fir'aun. Kemudian bukan hanya itu, aku akan menyatakan kemuliaanku. Lihat, bukan hanya itu, tetapi supaya orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan. Jadi kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua persoalan yang kita hadapi, apa saja yang kita hadapi saat sekarang, tidak terlepas dari rencana Allah yang indah, yang mulia itu. Tapi juga kita lihat supaya orang Israel tahu juga, bukan hanya kepada orang-orang Mesir, tapi juga kepada orang-orang Israel, supaya mereka tahu bahwa Tuhan yang sudah melakukan kedahsyatan, Tuhan yang sudah memanggil, memilih mereka, Tuhan yang sudah mempersiapkan mereka, Tuhan juga yang memimpin mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam situasi-situasi yang begitu berat. Tuhan kadang membawa kita dalam situasi yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita inginkan, mengalami banyak masalah dan pergumulan dalam kehidupan ini. Dan itu sebabnya Tuhan juga mau supaya kita mengerti bahwa di tengah-tengah situasi seperti itu, kita tidak sanggup mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Kita melihat bahwa kita sangat terbatas, kita sangat lemah. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Supaya kita tahu bahwa Ia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ia adalah Tuhan Allah yang berkuasa, berdaulat penuh atas alam semesta ini. Dia punya rencana yang begitu indah bagi kita. Ingatlah baik-baik itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan Yeremia dalam pasal yang ke-29 ayat yang 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Allah punya rancangan-rancangan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin rancangan itu tidak enak bagi kita, tetapi Tuhan dikatakan rancangan-rancangan indah mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan takut pada waktu kita mengalami persoalan dan masalah hidup ini. Jangan khawatir. Janganlah menoleh ke belakang. Jangan meninggalkan Tuhan pada waktu engkau mengalami persoalan hidupmu, pergumulan hidupmu. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik bagi kita. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat bagi kita sebagai umat yang Dia kasihi. Karena Allah itu memiliki rencana-rencana damai sejahtera bagi kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang pada waktu kamu mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup ini? Yang kedua, teruslah berjalan
andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, kita melihat di bagian itu bahwa umumnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan atau kekhawatiran terjadi itu karena kita terlalu berfokus kepada persoalan kita. Kita melihat masalah kita itu terlalu besar, sementara kita melihat kekuatan kita, kemampuan kita tidak seberapa. Kita membandingkan kemampuan kita dan menghadapi masalah itu, aduh saya tidak sanggup. Kita mulai lemah dan kita lupa bahwa ada pengharapan dalam kehidupan kita. Inilah yang sedang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Dalam ayat yang ke-9 kita bisa melihat di sini, orang Mesir mengejar mereka dan Israel sedang terdesak. Mereka kemudian putus asa dan mereka mulai marah kepada Musa dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 tadi. Mereka katakan, "Tuh, Musa, jangan ganggu kami. Bukankah kami sudah mengatakan kepadamu, jangan ganggu kami. Biarkan kami bekerja kepada orang-orang Mesir." Ingat, mereka masih teringat apa yang sudah mereka tinggalkan di belakang. Mereka masih terngiang-ngiang akan pekerjaan mereka sebagai budak. Dan ini sungguh-sungguh bertentangan dengan rencana Allah bagi mereka. Sesungguhnya hal-hal seperti ini bertentangan dengan kehendak Allah yang indah bagi mereka. Allah punya sesuatu rencana yang begitu besar kepada mereka. Allah sedang menyiapkan satu tempat yang begitu indah bagi mereka. Begitu subur, makmur bagi mereka. Bapak Ibu, pada waktu kita mengalami masalah, ingat baik-baik, Tuhanlah yang membawa kita mengalami situasi seperti itu. Dan Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia. Tuhanlah yang membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Tuhan yang menuntun mereka dengan begitu ajaib. Dengan begitu kasih sayang, Tuhan memperhatikan dan memperdulikan mereka. Dengan banyak membuat mujizat-mujizat terjadi supaya mereka melihat, supaya mereka semakin diteguhkan, supaya mereka semakin mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan juga yang membawa mereka supaya melihat apa yang Tuhan selalu lakukan dalam perjalanan hidup mereka. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka sedang mengalami persoalan? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka sedang mengalami kesulitan hidup? Tuhan tahu itu semuanya. Bahwa mereka sedang mengalami pasukan-pasukan Firaun yang kuat. Karena itu, Tuhan mau supaya mereka mengandalkan Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah mendemonstrasikan kuasa dan mujizatnya. 10 tulah sudah Tuhan tunjukkan di depan mata mereka. Supaya mereka belajar bahwa Tuhan yang melakukan itu semuanya. Tuhan mau dan mempersiapkan mereka supaya di tengah-tengah kesulitan sekalipun di padang gurun, mereka tetap percaya kepada Dia, tetap mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masalah yang mudah sekali kita lakukan pada waktu kita mengalami pergumulan dan persoalan hidup ini, kita takut, kemudian kita marah, entah marah kepada siapa, bahkan tidak sedikit kita marah kepada Tuhan juga. Kita menyesali hidup ini, bahkan kita melawan, tidak mau mendengar nasihat orang, tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari orang, bahkan kita menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kita menjauhkan diri dari bersekutu dengan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita adalah andalkan Tuhan pada waktu kita mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Jangan menoleh ke belakang. Andalkan Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-10 dikatakan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Entah seruan mereka ini adalah karena mereka marah,
Tetapi kita lihat di sini mereka memohon kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15, berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Memohonlah kepada Tuhan pada waktu engkau sedang mengalami pergumulan hidupmu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, dan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita pada waktu kita mengalami persoalan dan masalah dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami persoalan dalam hidup ini. Kita sedang mengalami suatu pergumulan yang begitu berat. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah dengan pekerjaan kita, mungkin masalah dengan ekonomi kita dalam situasi kondisi COVID-19 ini. Banyak orang tidak punya pekerjaan dan harus dirumahkan. Mungkin ada masalah dengan anak-anak kita, atau masalah dengan studimu, atau masalah dengan kesehatan kita. Ingat baik-baik, jangan menoleh ke belakang, jangan tinggalkan Tuhan. Inilah saatnya, ambil waktu cari Tuhan, cari pertolongan dari Tuhan, andalkan Dia, berserulah kepadanya, memohonlah kepadanya dalam segala situasi dan pergumulan yang kita hadapi. Andalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, mengapa Tuhan melarang kita menoleh ke belakang? Jangan menoleh ke belakang. Firman Tuhan katakan tadi, karena Allah punya rencana yang begitu indah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita andalkan Tuhan. Jalan terus pada waktu kita ada masalah. Tetap percaya, andalkan Tuhan. Tetapi juga yang ketiga, yang perlu kita perhatikan di sini adalah percaya akan pembelaan Tuhan. Percayalah akan pembelaan Tuhan. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dalam ayat 13-14 ini merupakan jaminan akan pemeliharaan Tuhan. Jaminan dan penghiburan bagi orang Israel yang sedang mengalami ketakutan dan masalah pada waktu itu. Bahwa Tuhan akan membela umatnya. Mereka akan dibela, disertai oleh Tuhan. Mereka mengalami lemah, mereka mengalami takut, mereka tidak berdaya. Dan Tuhan menjanjikan jaminan itu. Dalam ayat 13, Musa berkata kepada mereka, jangan takut, berdirilah tetap. Jangan takut. Maksudnya adalah tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Tetap percaya akan kuasa daripada Tuhan. Tetap percaya bahwa ada pembelaan Tuhan bagi kita. Ini satu penghiburan bagi kita supaya jangan menjadi khawatir. Ayat 14, Allah meyakinkan umat itu bahwa Dia yang akan berperang untuk mereka. Tetapi mereka harus maju terus, berjalan terus dengan iman. Jangan mundur, jangan menoleh ke belakang, karena Tuhan yang berperang untuk kamu. Luar biasa. Tuhan akan menyertai kita. Bukan hanya memberikan kekuatan kepada kita pada waktu kita mengalami masalah, tapi Tuhan juga yang akan menyelesaikan, ikut andil dalam setiap persoalan kita. Allah akan menyatakan pertolongannya pada saat kita berjalan dengan iman. Allah akan menyatakan kuasa dan mujizatnya pada waktu kita berjalan dalam ketaatan kepada firman-Nya. Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Tuhan mengerti pergumulanmu. Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Dia akan membela engkau terhadap masalah dan pergumulan yang kau hadapi. Karena itu, jangan takut. Jangan mundur. Jangan menoleh ke belakang. Percayalah akan pembelaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, ingatlah, hanya satu firman Tuhan katakan, jangan mundur. Jangan menoleh ke belakang. Berjalanlah terus, karena Allah punya rencana dalam kehidupan kita, di balik semua pengalaman hidup itu. Berjalanlah terus dengan mengandalkan Tuhan. Ini yang kedua. Jangan menoleh ke belakang. Andalkan Tuhan. Dan yang terakhir, percaya akan pembelaan Tuhan. Tuhan selalu ada menguatkan kita waktu kita lemah, menghibur kita pada waktu kita susah. Dia ada menyertai kita, bersama-sama dengan kita dalam menghadapi masalah dan pergumulanmu. Jangan menoleh ke belakang. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, atas waktu dan kesempatan pada pagi ini kami sudah belajar bersama-sama dari firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu yang kami hadapi. Dan kami tahu bahwa Engkau selalu membela kami, memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan punya rencana yang begitu agung dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Buatlah kami semakin hari semakin hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran kepada firman-Mu. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami tidak menoleh ke belakang, tidak berbalik arah, tidak meninggalkan Engkau, tidak mundur dari iman kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya di mana saja berada. Sampai bertemu kembali. Shalom.